Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Romla Afriyanti, mahasiswi semester 4 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Darul Ma'arif Indramayu, dengan NIM 2388201076. Video presentasi ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak UNES MPD. Langsung ke videonya ya teman-teman. Yang pertama ada tahapan perencanaan. Perencanaan media pembelajaran merupakan proses sistematis dalam menentukan, mengembangkan, dan mengevaluasi media yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar. Menurut Sadiman, DKK, perencanaan media pembelajaran terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan, mengidentifikasi tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan kondisi lingkungan belajar. Sedangkan perumusan tujuan menentukan kompetensi yang ingin dicapai dengan media pembelajaran. Ketiga, ada pemilihan media, memilih media yang sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik. Keempat, perancangan media, membuat desain media termasuk skenario, storyboard, atau prototype. Yang kelima, ada produksi dan uji coba, mengembangkan media, menguji cobakan, serta melakukan revisi sebelum implementasi. Yang keenam, ada evaluasi dan implementasi, menggunakan media dalam pembelajaran serta mengevaluasi efektivitasnya. Sedangkan menurut Heinisch, Molinda, Russell, and Smaldino mengadaptasi model Azure yang terdiri dari yang pertama ada analyze learners atau menganalisis karakteristik peserta didik. Yang kedua ada state objectivize atau menentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada utilize media and materials atau menggunakan media dalam pembelajaran. Yang keempat ada require learner participation atau melibatkan peserta didik dalam penggunaan media. Yang kelima ada evaluate and revise atau mengevaluasi efektivitas media dan melakukan perbaikan. Berikutnya ada penulisan naskah. Penulisan naskah dalam konteks media pembelajaran adalah proses menyusun teks atau skenario yang akan digunakan dalam pembuatan media, seperti video, audio, modul interaktif, atau presentasi. Berikut adalah tahapan penulisan naskah media pembelajaran berdasarkan pendekatan yang umum digunakan. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Sebelum menulis naskah, perlu dilakukan analisis terhadap tujuan pembelajaran, seperti kompetensi yang ingin dicapai. Lalu ada karakteristik audiens, misalnya usia, tingkat pemahaman, dan gaya belajar. Berikutnya, media yang digunakan, apakah dalam bentuk video, animasi, atau teks. Yang kedua, ada penyusunan konsep. Dalam tahap ini, dibuat rancangan awal yang mencakup sinopsis, gambaran umum isi naskah. Berikutnya outline atau skenario, yaitu urutan materi dan alur penyampaian. Berikutnya ada gaya bahasa, yaitu disesuaikan dengan tingkat pemahaman audiens, formal, semi-formal, atau santai. Yang ketiga, penulisan naskah awal, menulis berdasarkan outline yang telah dibuat. Jika dalam bentuk video atau audio, naskah dapat mencakup narasi, dialog, dan deskripsi visual. Jika dalam bentuk teks atau modul, naskah dapat berupa penjelasan materi, contoh, dan ilustrasi. Yang keempat ada revisi dan penyuntingan, mengecek kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, memastikan bahasa yang digunakan jelas, ringkas, dan tidak ambigu, mengoreksi kesalahan tata bahasa dan ejaan. Yang kelima, yang terakhir ada finalisasi dan produksi, yaitu menyusun naskah dalam format yang siap untuk produksi. Lalu jika untuk video, bisa dibuat dalam bentuk storyboard. Jika untuk modul, bisa ditambahkan gambar, grafik, atau media pendukung lainnya.
Selanjutnya ada produksi media. Produksi media pembelajaran adalah tahap di mana konsep dan naskah yang telah dirancang diwujudkan menjadi bentuk media yang siap digunakan dalam proses pembelajaran. Berikut adalah tahapan utama dalam produksi media pembelajaran. Yang pertama ada persiapan produksi. Sebelum memulai produksi perlu dilakukan hal-hal yang perlu dilakukan, yaitu penyusunan tim, menentukan peran dalam produksi. Apa sajanya itu ada penulis naskah, desainer, editor, narator, dan lain-lain. Lalu pemilihan peralatan dan software disesuaikan dengan jenis media, video, animasi, modul digital, dan lain-lain. Selanjutnya penjadwalan produksi, menyusun timeline pengerjaan agar sesuai dengan rencana. Yang kedua, proses produksi. Tahapan ini berbeda tergantung jenis media yang dibuat. Media cetak seperti modul, buku, infografis, dan lain-lain. Menata teks dan gambar menggunakan software desain seperti Canva dan lain-lain. Memeriksa kualitas cetakan atau tampilan digital. Lalu jika media audio, misalnya podcast, rekaman narasi, dan lain-lain, merekam suara menggunakan mikrofon berkualitas, mengedit suara dengan software seperti Audacity atau Adobe Audition. Media video, misalnya animasi, dokumenter, pembelajaran, dan lain-lain. Merekam video atau membuat animasi, mengedit menggunakan software seperti Adobe Premiere Pro atau CapCut atau DaVinci Resolve. Media interaktif, misalnya e-learning, simulasi, dan lain-lain, menggunakan software seperti Articulate Storyline, Adobe Captivate, atau aplikasi berbasis HTMLS. Yang ketiga ada uji coba dan evaluasi. Setelah media selesai diproduksi, dilakukan uji coba dengan pengguna untuk mengetahui efektivitasnya. Evaluasi teknis dan pedagogis, seperti apakah media mudah dipahami dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu revisi berdasarkan feedback sebelum media resmi digunakan. Yang keempat, distribusi dan implementasi. Media didistribusikan melalui platform yang sesuai, misalnya YouTube, Learning Management System, aplikasi mobile, atau cetak. Dilakukan pendampingan atau pelatihan bagi pengguna jika diperlukan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Maaf jika ada salah kata dan mohon dikoreksi jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.